salam, selamat pagi anak-anak. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali pada sesi atau pada hari yang terakhir dalam MPLS kalian. Anak-anak, pagi hari ini saya akan menyampaikan materi kurikulum pembelajaran SMP Immanuel. Oke, sebelumnya anak-anak sudah siapkan buku? Ya, pasti sudah disediakan. Camilan, kue, boleh. Ya, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu, bersyukur karena kasih anugerah-Mu, Kau menyertai kami sehingga kami bisa bertemu kembali, belajar kembali pada kesempatan kali ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan, mempelajari materi kurikulum, terutama kurikulum SMP Immanuel. Kiranya Engkau memberi kekuatan, Engkau memberikan pemahaman dalam setiap pribadi kami sehingga kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran penyampaian materi dari awal hingga akhir dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, sudah berdoa. Sekarang kita bisa mulai untuk mempelajari materi kurikulum. Sekarang dapat disimak. Apa itu kurikulum? Mungkin kalian baru mendengar kali ini tentang kurikulum. Ya, gambarannya begini. Kalau kalian pergi ke suatu tempat, mengendarai kendaraan ataupun di mana saja, pasti ada yang namanya sebuah aturan. Ya, itu gambarannya. Kurikulum adalah gambarannya adalah sebuah aturan yang ada di dalam dunia pendidikan. Saat ini kurikulum yang digunakan di Indonesia adalah kurikulum K13. Tetapi masih ada beberapa sekolah yang mungkin menggunakan kurikulum lama. Apa itu? Ya, kurikulum 2006 atau disebut kurikulum KTSP. Kalau begitu, apa bedanya? Nanti kita akan pelajari. Tapi sebelumnya, apa itu kurikulum? Tadi sudah saya sampaikan. Coba sekarang kita perhatikan atau kalian perhatikan slide di samping. Apa itu kurikulum? Perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Ini yang akan digunakan satu periode jenjang pendidikan. Kalian di SMP pasti tidak ingin lebih dari 3 tahun, satu jenjang, satu periode. Kemudian anak-anak perhatikan, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, mungkin itu asalnya, yaitu kurikulum yang berarti rencana pelajaran. Rencana, jadi semua ada program dan rencana. Yang ketiga, selanjutnya di penjelasan selanjutnya, kurikulum terdiri dari berasal dari kata kurik yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Dalam kamus Webster tahun 1857, secara gamblang anak-anak, kurikulum diartikan sebagai rencana sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai siswa, yang harus dikuasai kalian untuk mendapatkan ijazah dan naik kelas, atau untuk naik kelas dan mendapatkan ijazah. Ada aturan-aturan dalam sekolah, terutama di SMP Immanuel. Ada aturan yang kita gunakan bersama untuk mengantarkan kalian mendapatkan ijazah, naik kelas, kemudian mendapatkan ijazah. Kalau kemarin kita bicara visi misi, cita-cita, nah ini untuk mengantarkan kalian mencapai cita-cita kalian. Selanjutnya anak-anak, apa perbedaan dengan KTSP? Ini karena yang ada, mungkin kalian pernah dengar, ada kurikulum K13 dan kurikulum KTSP. Singkat, saya akan bacakan. Kurikulum K13 ya, ini muncul tahun 2013.
Beda dengan kurikulum KTSP. Ada tahun 2006. Jadi singkat cerita, kurikulum K13 itu penyempurnaan dari kurikulum yang lama KTSP atau yang dikenal dengan kurikulum 2006. Terus apa lagi bedanya? Banyak anak-anak. Kalau kurikulum 2006 itu lebih menekankan pada aspek pengetahuan saja. Jadi kalian hanya pokoknya pintar. Nah, ini kurang banget. Kurang melengkapi di dalam nanti di dalam kehidupan real. Sadar tidak sadar, kalian nanti atau saat ini kalian adalah mempersiapkan masa depan. Di sini kurikulum K13 semakin disempurnakan oleh pemerintah, menekankan pada soft skill dan hard skill, kemampuan dari dalam hard skill, soft skill. Hard skill itu istilahnya begini, di dalamnya ada 3 hal, ada aspek kompetensi sikap, aspek kompetensi keterampilan, dan aspek kompetensi pengetahuan. Ini bedanya. Kalau K13 ada 3, sekali lagi, pengetahuan, sikap, keterampilan. Nah, ini lebih lengkap, lebih sempurna. Coba perhatikan lagi di slide samping ini. Di jenjang SD, tematik atau terpadu ini di K13 sudah kalian lewati bersama. Kemudian jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit. Jumlah mata pelajarannya lebih sedikit dibandingkan KTSP, tetapi jumlah jamnya lebih banyak. Dengan asumsi nanti ada keterampilan yang dikuasai. Selanjutnya anak, coba perhatikan di slide. Mungkin kurang kelihatan, akan saya bacakan. Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD, ini untuk SD yang sudah kalian lewati. Semua mata pelajaran di jenjang dan di jenjang SMP dilakukan dengan cara pendekatan ilmiah, scientific approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran ada 5M atau ada prosesnya. Ada melihat, kemudian mengamati, sama ya, kemudian menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Ada 5M. Melihat, 1, 2, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Satu kasus, misalnya kalian melihat sebuah peristiwa, kemudian menanyakan peristiwa apa itu, kemudian mengumpulkan informasi. Loh, kok bisa terjadi peristiwa tersebut, bagaimana ceritanya, dan akhirnya menyimpulkan peristiwa tersebut dan menyampaikannya. Berbeda dengan KTSP, anak-anak. Kalau KTSP kalian cukup ada 3 hal, yaitu terdiri dari eksploitasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ini disempurnakan. Anak-anak, di dalam K13 TIK atau mata pelajaran yang kita kenal dulu, teknologi informasi dan komunikasi, ini di dalam 2006 adalah suatu mata pelajaran. Tapi saat di SMP kalian atau saat ini K13, TIK sebagai media. Jadi setiap proses pembelajaran dari awal sampai akhir, dari mata pelajaran A, B, C, D, agama, PKN, semua itu menggunakan atau melibatkan teknologi dan informasi. Lebih ke real, kegunaan atau menggunakan anak-anak. Selanjutnya anak-anak, ini mengenai perbedaan standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur kompetensi, yaitu ada sikap, keterampilan, pengetahuan. Ini dalam K13 ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Sedangkan K atau kurikulum 2006 yang dikenakan KTSP itu hanya 1, yaitu pengetahuan saja. Tidak cukup anak-anak, makanya disempurnakan. Kemudian pramuka wajib harus nanti kalian ikuti. Kalau di KTSP
KTSP, pramuka bukan ekstra wajib, tapi boleh dipilih. Selanjutnya, nanti ini bisa digunakan sebagai penjurusan. Kemudian BK, bimbingan konseling, menekankan pengembangan pada potensi siswa, bukan menyelesaikan masalah, tapi potensi pengembangan lebih dalam lagi. Ini sedikit perbedaan tentang kurikulum, paham ya? Jadi kurikulum K13 ini lebih memprioritaskan pada pengembangan diri siswa, lebih fokus pada kalian, bagaimana kalian memiliki semangat, sungguh-sungguh, karena ada 3 hal yang penting yang menjadi modal: pengetahuan, sikap, keterampilan. Pinter saja kurang banget. Jadi perlu sikap yang baik, yang sopan, dan memiliki keterampilan. Atau sebaliknya, ya, tidak hanya pengetahuan. Maka K13 ini adalah kurikulum disempurnakan, istilahnya bukan. Ya, oke, anak-anak, sekarang kita akan melihat tentang penilaian di dalam kurikulum K13. Tadi ada 3 penilaian. Ada salah satunya yaitu penilaian sikap. Anak-anak, sikap itu adalah yang sering kita lakukan. Ini menjadi tolak ukur dalam penilaian di dalam kurikulum K13. Penilaian sikap menurut skema penilaian ada 2 hal, yaitu hal utama dan penunjang. Sikap kalian akan dinilai oleh setiap Bapak Ibu guru selama 1 semester dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu guru akan mengobservasi baik di dalam setiap mata pelajaran ataupun di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Yang kedua, di dalam hal utama ada penilaian yang dilakukan oleh wali atau melalui observasi wali, dan juga oleh guru BK. Mereka memberi atau bisa memberi masukan tentang penilaian sikap kalian, ya, dilaksanakan di luar jam pelajaran. Ini kalau wali, misalnya ada laporan dari wali murid, anaknya berkelahi dengan kalian atau anaknya diganggu kalian. Nah, ini salah satu data untuk dijadikan sumber penilaian utama dalam penilaian sikap. Yang kedua, penilaian sikap yang didukung yaitu penunjang, yaitu bisa penilaian antar teman. Anak-anak, selain observasi guru, selain BK dan wali, ada penilaian penunjang yang akan dilaksanakan atau dilakukan, dinilai oleh teman kalian. Teman kalian menilai atau saling menilai. Kita menilai teman kita dinilai teman kita. Misal, saya sebagai Bapak Ibu guru dinilai oleh Bapak Ibu guru yang lain. Oh, Pak Kadar ini dalam memberikan pelajaran sangat atau menyakiti atau bagaimana, sehingga dalam proses pembelajaran tidak menyenangkan. Nah, ini kemudian saya juga bisa memberi penilaian kepada orang lain. Jadi anak-anak, sikap ini menjadi prioritas dalam K13. Salah satunya ya, selain 3 tadi sikap, nanti kita akan pengetahuan dan keterampilan. Ya. Anak-anak, selanjutnya pengetahuan, penilaian pengetahuan. Kalau di dalam kurikulum KTSP hanya pengetahuan yang dinilai, tetapi di K13 3 hal. Saya ulangi ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terus pengetahuannya bagaimana menilainya? Dalam setiap pembelajaran nanti ada tugas ya, yang disebut penugasan, itu akan dinilai. Kemudian juga bisa melalui tes lesan. Mungkin ditanya sama Bapak Ibu guru, ada prosesnya, ada rubriknya, ya, ada tes lesan.
Kemudian yang ketiga, tes tertulis dalam pengetahuan. Jadi pengetahuan ada 3, tes penugasan atau tugas, tes lesan, dan tes tertulis. Bisa dikenal atau bisa disebut ulangan harian. Ini tes tulis, paham ya? Saya ulangi, penugasan, tugas rumah, buat PR, kemudian tes lesan ditanya, ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru waktu proses pembelajaran, dan ada ulangan harian. Ini aspek atau dari penilaian pengetahuan. Oke, selanjutnya yang ketiga, keterampilan. Coba perhatikan. Ini penilaian keterampilan, kemampuan anak mengarah pada keterampilan. Apa saja? Ada praktek, ada proyek, ada portofolio. Apa itu praktek? Anak-anak, misal kalian mengikuti pelajaran olahraga, ya, praktek itu bisa. Misal kalian membuat keterampilan, kalau mata pelajaran saya IPS membuat peta, nah itu praktek. Paham ya? Berbeda dengan proyek, penilaian proyek. Misal membuat minuman segar dari jambu sebagai minuman vitamin yang bisa menangkal atau membantu imun tubuh dalam menghadapi pandemi saat ini COVID-19, dilaksanakan minggu ini. Ini proyek. Kemudian portofolio. Apa itu portofolio? Anak-anak, dari beberapa penugasan-penugasan tadi, dari beberapa kegiatan-kegiatan tadi dikumpulkan jadi satu. Nah, ini namanya portofolio. Bagaimana? Apakah lengkap? Apa tidak? Ini. Jadi ada 3 hal dalam keterampilan. Sekali lagi, praktek, proyek, dan portofolio. Yang terakhir, ini yang terakhir ya. Sudah. Jadi ada 3. Jadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Sudah ya ini tadi. Kemudian muatan apa saja dalam kurikulum K13? Coba perhatikan. Di sini ada 7 mata pelajaran dalam kelompok A: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Ini masuk kelompok A. Kemudian ada muatan lokal, seni budaya, penjasorkes atau olahraga, prakarya, bahasa daerah, BKPI, dan literasi. Ini muatan lokal, di mana kalau jumlah jamnya per minggu maksimal 42 jam. Ini muatannya. Oke, selanjutnya anak. KKM. Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Jadi ketentuan atau kriteria kalian bisa dikatakan tuntas apa tidak. Misalnya, berapa KKM-nya IPS? Coba kalian lihat di situ. 75. Artinya, kalau nilai kalian dari sikap, pengetahuan, keterampilan dinilai dan dirata-rata, itu minimal harus 75. Kalau tidak sampai 75 berarti belum tuntas. Itu ketentuan. Nah, KKM itu sendiri kok bisa ditentukan? Ada di situ agama 80, PKN 78, bahasa Indonesia 78, matematika 70, IPA 70, IPS 75, bahasa Inggris 75, seni budaya 78, penjaskes atau olahraga 80, prakarya 78, bahasa daerah 75, BKTI 75. Ini dari mana? Kok bisa ditentukan seperti ini? Apakah ada intrusi? Tidak, anak. Ada 3 hal dalam menentukan KKM, yaitu ada kompleksitas, ada intake, dan ada daya dukung. Nah, ini melalui penelitian oleh Bapak Ibu Guru bidang studi. Bapak Ibu Guru melakukan penelitian, melakukan analisa melalui kompleksitas, intake, dan daya dukung. Akhirnya ditemukan dan disimpulkan
Untuk KKM IPS saya 75. Ini apa itu kompleksitas? Bicara sarana, kesulitan, materi yang dicakup. Saya ulangi ya, apa itu kompleksitas? Bicara materi yang dicakup, kesulitan, berat tidaknya materi, sulit tidaknya. Kemudian daya dukung, sarana yang ada, faktor-faktor pendukung. Sedangkan intake apa itu? Kemampuan setiap siswa. Oh, anak ini bagus. Dari mana penilaiannya? Bisa dari tes IQ, dari lihat nilai-nilai waktu SD. Intake-nya bagus, kemampuannya bagus, daya dukungnya bagus, ada sarana prasarananya, kompleksitasnya mudah. Artinya akhirnya ditemukan KKM. Ini untuk menentukan KKM. Oke, selanjutnya anak. Ini contoh KKM, nilai interval. Coba diperhatikan di layar. Ya, interval. Ini keterangan. Misalnya nilainya 75, kurang dari 75, itu dapat predikat D, artinya kurang. Ini dalam setiap mata pelajaran. Nanti raportnya berbeda dengan raport tipe atau model kurikulum 2006. Ada keterangannya. Kalau dulu hanya satu angka saja, ini ada predikat dan ada keterangan. Kemudian untuk 75 sampai 83 C cukup. Untuk 84 sampai 92 B baik. Kemudian untuk 93 sampai 100 A sangat baik. Ini contoh nilai interval predikat untuk KKM 75. Misalkan untuk multi. Nah, ini untuk multi karena KKM-nya berbeda. Tadi IPS 75. Kemudian matematika 70, IPA 70, agama 80. Kenapa kok 80? Agama, saya percaya bukan berarti agama paling gampang, tidak, tapi agama memiliki prioritas tersendiri, good, spiritual, ya, daya dukungnya lengkap, sering beribadah, makanya tinggi. IPA, matematika paling sedikit 70, bukan berarti paling sedikit, tetapi dilihat dari analisa Bapak Ibu guru, ternyata IPA sama matematika memang lebih mengalami kesulitan. Nah, bukan berarti kalian tidak bisa. Nih, misalnya multi KKM tadi, kalau tidak multi, artinya KKM 75. Tetapi kalau multi, berarti kan ini intervalnya. KKM 70 kurang dari 70 D, 70 sampai 80 C, 81 sampai 90 B, 91 sampai 100 A. Untuk KKM 75 kurang dari 75 D, cukup yaitu 75 sampai 83, 84 sampai 92 itu baik, 93 sampai 100 A atau sangat baik. Untuk KKM 78 di bawah 78 D, 78 sampai 85 C, 86 sampai 93 B, 94 sampai 100 A. Dan terakhir untuk KKM 80 di bawah 80 D, 80 sampai 86 C, 87 sampai 93 B, 94 sampai 100 A. Ini apabila KKM multi, maka predikatnya pun berbeda-beda. Ini nanti apabila di rapor. Nah, satu hal yang saya ingin tambahkan, anak-anak, apabila kalian mengalami masalah, misalnya masalah gini, ini ada hubungannya dengan kenaikan. Ya. Oke anak-anak, melanjutkan tadi, ya misalnya kalian menghadapi suatu masalah tentang mata pelajaran. Mungkin ada satu kasus seperti ini. Ini hubungannya dengan kenaikan kelas. Salah satu syaratnya, siswa tidak boleh mendapatkan nilai di bawah KKM lebih dari 3 mata pelajaran. Misalnya IPA, IPS, matematika di bawah KKM semua. Matematika harusnya 70 dapat 60, IPA harusnya 70 dapat 65, IPS harusnya 75 dapat 70. Ini artinya apa? Nilainya di 3 mata pelajaran tidak mendapatkan standar ketuntasan. Maka siswa tersebut belum layak naik kelas. Itu pun
dinilai dari sikap juga, bagaimana sikapnya. Anak-anak, bagaimana caranya supaya tidak caranya supaya tidak menghadapi masalah? Setiap mata pelajaran yang kalian ikuti harus mendapatkan nilai minimal tuntas, minimal KKM. Paham ya? Kalau begitu ya jadi siswa yang sangat gampang. Saat ini saya akan memberikan satu tugas untuk kalian. Tugas kalian tuliskan target dari semua mata pelajaran, yaitu agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan olahraga, prakarya, bahasa daerah. Berapa target minimalnya? Kalian harus menuliskan semua dan langkah-langkah kalian untuk mendapatkan target nilai tersebut. Oke ya, sampai ketemu lagi.